Demi Piala Asia U20 Sintayong, bahwa timnas U20 ikuti turnamen mini. Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong memastikan skuad Garuda Nusantara akan tampil di mini turnamen di tengah TC yang sedang berlangsung. Sebagaimana diketahui, timnas U20 saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Ada 30 nama yang dipanggil, termasuk pemain keturunan Brasil Hugo Samir dan Brandon Sauneman. Namun ada 9 pemain yang belum bergabung lantaran tidak dilepas oleh klubnya. Adapun mini turnamen tersebut bakal digelar di Jakarta mulai tanggal 17 hingga 22 Februari 2023. Timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah sekaligus menjadi laga uji coba sebelum melakoni Piala Asia U20 di Uzbekistan yang akan dilangsungkan pada tanggal 1 hingga 18 Maret nanti. Lawan yang akan dihadapi skuad Garuda Nusantara sendiri ialah negara di kawasan Oseania, Amerika Tengah, dan Amerika Utara. Mini turnamen itu difasilitasi oleh PSSI dan pemerintah melalui Kemenpora, mengingat Sintayong sudah mengajukan sejak jauh-jauh hari wajib ada laga uji coba bagi timnas Indonesia U20. Memang sejak 3 bulan lalu saya sudah minta biar kami bisa adakan mini turnamen di Jakarta di tanggal 17, 19, 22 Februari. Lawannya adalah Fiji, Guatemala, dan Republik Dominika. Jadi semua itu pun setahu saya sudah ada persetujuan dari Menpora, ucap Sintayong. Sebagaimana diketahui, uji coba memang dibutuhkan timnas Indonesia U20 mengingat lawan-lawan di Piala Asia 2023 sangat tangguh. Terlebih skuad Garuda Nusantara tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Sebelumnya PSSI memastikan akan menjadwalkan uji coba bagi timnas Indonesia U20 agar fisik dan mental pemain tetap terjaga. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan optimis dengan nama-nama yang dipanggil Sintayong. Masih ada waktu untuk membenahi kekurangan seluruh pemain, baik fisik, mental maupun taktik. Iwan Bule menilai Piala Asia 2023 adalah tolak ukur persiapan Garuda Nusantara menghadapi Piala Dunia U20 2023. Pasalnya Indonesia akan menjadi tuan rumah 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Tatap FIFA Matchday Maret, timnas Indonesia tantang negara jebolan Piala Dunia. Selain menatap persiapan bersama timnas Indonesia U20, Sintayong juga membocorkan 2 negara yang kemungkinan menjadi lawan timnas Indonesia senior di FIFA Matchday Maret mendatang. Lantas siapa saja negara tersebut? Pertama, Tajikistan. Nama Tajikistan merupakan debutan di Piala Asia 2023. Meski berstatus debutan, Tajikistan tidak bisa diremehkan. Sebab Tajikistan lolos ke Piala Asia 2023 setelah keluar sebagai juara grup F, mengungguli Kirgistan, Singapura, dan Myanmar. Secara ranking FIFA, Tajikistan kini menempati peringkat 108 dunia. Posisi itu mengungguli tim yang paling sering juara Piala AFF Thailand yang menduduki posisi 111 dunia. Karena itu menarik jika laga timnas Indonesia versus Tajikistan digelar, sebab timnas Indonesia dihadapkan dengan lawan yang levelnya di atas mereka. Kedua, Bolivia. Bolivia yang berasal dari zona CONMEBOL Amerika Selatan bukanlah tim yang sembarangan. Mereka tercatat 3 kali lolos ke Piala Dunia, tepatnya pada tahun 1930, 1950, dan 1994. Di Copa America, Bolivia tercatat keluar sebagai juara Copa America pada tahun 1963. Saat ini, Bolivia menempati peringkat ke-80 dunia, dan secara posisi, Bolivia sangatlah mumpuni. Karena itu, jika sanggup mengalahkan Bolivia, peringkat FIFA Timnas Indonesia bakal terdongkrak.
Terima tawaran timnas U23 di SEA Games, Indra Syafri beri alasan. Penunjukan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U23 Indonesia di ajang SEA Games 2023 terus menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, penunjukan Indra Syafri dilakukan lantaran Sintayong akan fokus kepada timnas Indonesia U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Mantan pelatih Bali United itu juga pernah menangani timnas Indonesia U23 di SEA Games 2019. Kala itu, skuad Merah Putih meraih medali perak setelah kalah dari Vietnam di laga final. Hal itulah yang menjadi dasar keputusan rapat komite eksekutif yang dilakukan pada 30 Januari lalu. Setelah 1 pekan penunjukan, Indra Syafri pun akhirnya angkat bicara. Saya belum bisa komentar banyak tentang penunjukan saya sebagai pelatih SEA Games. Yang saya lakukan kemarin, kita ada diskusi sama Coach Sintayong. Coach Shin welcome untuk saya bantu karena memang dari hasil evaluasi Coach Shin, minta dia hanya fokus di senior dan U20. Ucap Indra Syafri. Sementara itu di SEA Games edisi kali ini, Indra Syafri kemungkinan besar bakal kembali berkolaborasi dengan pemain-pemain yang pernah dia tangani sebelumnya, seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Diketahui, Indonesia terakhir kali juara SEA Games pada edisi 1991. Setelah itu, timnas Indonesia tidak pernah berhasil mengulang kejayaan tersebut. Pada edisi SEA Games terakhir, Indonesia kalah dari Thailand di babak semifinal. Setelah itu, Indonesia menang adu penalti lawan Malaysia dalam perebutan medali perunggu.